warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasya Maudina, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Agung. Di sini saya akan membacakan sebuah dongeng berjudul Cinderella dan Sepatu Kaca. Cinderella dan Sepatu Kacanya. Alkisah hiduplah gadis cantik dan baik bernama Cinderella. Sejak ayahnya meninggal dunia, Cinderella hidup di sebuah rumah besar bersama ibu dan dua saudara tirinya. Ibu tiri tidak pernah suka dengan Cinderella. Setiap hari dia akan memberikan banyak tugas rumah untuk Cinderella kerjakan. Pekerjaan ini termasuk membersihkan rumah dan melayani semua keperluan ibu dan saudara tirinya. Kedua saudara tiri Cinderella tidak pernah mau bekerja membersihkan rumah. Keduanya suka hidup mewah dan selalu memperbaiki penampilan Cinderella yang dianggap jelek. Lihatlah pakaianmu itu begitu kotor dan jelek, kata salah satu saudara tiri. Suatu hari, surat dari raja datang ke rumah Cinderella. Di surat itu diberitahukan bahwa raja akan mengadakan pesta dansa untuk mencari calon istri pangeran. Setiap wanita negara itu pun harus datang ke pesta. Semua begitu senang menerima kabar ini. Kedua saudara tiri Cinderella tak sabar ingin memamerkan gaun mahalnya untuk menarik perhatian pangeran. Mendengar undangan tersebut, Cinderella juga ingin datang ke pesta dansa. Sayangnya, ibu tiri justru melarangnya datang dan memintanya membersihkan isi rumah saat pesta saat dansa itu berlangsung. Cinderella juga dimintai untuk menyiapkan sepatu perlengkapan pesta dua saudara tirinya. Kalau tak bisa pergi ke pesta dansa karena banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, kamu juga harus membantu dua saudaramu untuk bersiap ke pesta. Kalau kamu mau datang, sebaiknya selesaikan dulu semua tugasmu, kata ibu tiri. Cinderella pun bekerja dengan giat untuk menyelesaikan semua tugasnya. Ia sangat ingin pergi ke pesta dansa. Sayangnya, usaha untuk tak membuahkan hasil baik. Masih ada pekerjaan rumah yang belum diselesaikan Cinderella, sehingga dia tidak bisa datang ke pesta dansa. Cinderella sedih dan berlari ke kebun. Tidak ada keinginanku yang terkabul, kata Cinderella. Itu tidak benar. Tiba-tiba terdengar suara di dekat Cinderella. Ia lalu menoleh dan melihat seorang wanita kecil dengan tongkat sihir tersenyum kepadanya. Dia ternyata adalah Ibu Peri. Ibu Peri meminta Cinderella untuk percaya pada keajaiban. Ia lalu membantunya untuk bersiap pergi ke pesta. Ibu Peri menggunakan tongkat sihirnya dan mengubah labu menjadi kereta kencana yang indah. Ia juga mengubah penampilan Cinderella. Cinderella tampil begitu cantik dengan gaun berkilau berwarna biru muda dan sepatu kaca. Melihat penampilan Cinderella begitu bahagia dan tidak sabar untuk datang ke pesta dansa. Sebelum pergi, Ibu Peri bilang bahwa Cinderella tidak boleh terlalu lama di pesta dansa. Ia harus kembali ke rumah sebelum tengah malam. Sihir ini tidak akan bertahan setelah tengah malam, jadi kamu harus selalu kembali sebelum waktu itu ya, kata Ibu Peri. Cinderella pun sampai ke istana. Ketika Cinderella sampai ke istana, semua mata tertuju padanya. Ia menjadi perempuan paling cantik yang datang ke pesta itu. Penampilannya pun sampai tak dikenali ibu dan dua saudara tirinya. Pangeran yang melihat Cinderella pun langsung jatuh cinta kepadanya. Ia lalu mendekati Cinderella dan mengajaknya berdansa, membuat semua perempuan yang hadir cemburu. Cinderella lalu berlari meninggalkan pangeran yang kebingungan karena terburu-buru. Cinderella tanpa sengaja meninggalkan salah satu sepatu kacanya. Pangeran tak berhasil mencarinya, hanya bisa mendapatkan sepatu kaca itu dan menyimpannya. Keesokan harinya, pangeran bertekad untuk mencari Cinderella ke suatu penjuru negeri. Ia meminta prajuritnya untuk memeriksa setiap rumah dan meminta setiap perempuan mencoba sepatu kaca yang disimpan. Ketika sampai Cinderella, prajurit meminta dua saudara tiri untuk mencoba sepatu itu, tapi sepatu itu tak sesuai dengan ukuran kaki keduanya. Cinderella pun diberi kesempatan untuk mencobanya setelah dimintai oleh prajurit. Sepatu itu seperti menemukan pemiliknya karena sesuai ukuran kaki Cinderella. Semua orang yang melihat itu terkejut. Cinderella akhirnya memberanikan diri mengaku bahwa dialah pemilik sepatu itu. Pangeran yang mengetahui kabar ini langsung bertemu Cinderella dan langsung mengenalinya. Benar, kamu adalah perempuan cantik yang aku
berdansa. Kamu adalah pemilik suatu kaca ini, kata pangeran. Pangeran lalu langsung melamar Cinderella untuk menjadi istrinya. Keduanya pun menikah dan hidup bahagia selamanya. Sekian kisah Cinderella yang dapat saya ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.